Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Kelas Parlemen, bersama saya, Anggun Aftarini. Dan kini, tim Kelas Parlemen akan mengunjungi daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Kita pun sudah berjanjian dengan salah satu anggota DPR RI yang akan melakukan kegiatan sosialisasi tupoksi DPR RI kepada pemilih muda. Tentu pemirsa penasaran kan? Ikuti terus hingga akhir acara nanti. Udara dingin dan keramah tamahan penduduk membuat tempat ini menjadi satu tujuan wisata yang diminati masyarakat khususnya di Jawa Barat. Selain kotanya yang terkenal dengan berbagai tata kelola lingkungan yang bergaya kekinian, Bandung juga dikenal sebagai tujuan destinasi pendidikan. Hal tersebut nampak karena banyaknya universitas ternama hadir di kota Bandung. Pendidikan di kota Bandung sudah terbilang baik dari segi pengaplikasian program didik kepada para pemuda pengenyam pendidikan. Hal tersebut terlihat dari pendidikan kota Bandung yang memasuki tahap peningkatan mutu pendidikan. Yang berarti, pendidikan di kota Bandung sudah baik, hanya saja perlu perbaikan lebih jauh lagi dalam beberapa aspek. Dengan sebutan kota pelajar yang juga kerap melekat pada kota Bandung, membuat kota Bandung selalu mengupayakan gebrakan-gebrakan baru untuk terkait program pendidikan dalam menaikkan kualitas pelajar di kota Bandung. Ya, pemirsa, saat ini tim Kelas Parlemen sudah tiba di salah satu sekolah, yaitu SMA Darul Hikmah. Dan kami juga sudah berjanjian dengan salah satu anggota, yaitu Bapak Sodik Mujahid dari fraksi Partai Gerindra. Pemirsa pasti penasaran kan keseruan apa sih yang ditawarkan pada episode ini? Saksikan terus hingga akhir acara nanti. Suasana pagi yang nampak di sekolah ini membawa kesan tersendiri, di mana para siswa tampak sangat bersemangat untuk hadir di sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar. Suasana itulah yang akhirnya menghantarkan kami bertemu dengan Bapak Sodik Mujahid yang baru saja tiba dan siap melakukan kegiatan sosialisasi tugas pokok dan fungsi DPR RI. Tanpa menunggu lama-lama, tim Kelas Parlemen pun bersama Bapak Sodik langsung menuju ke ruang kepala sekolah. Kiranya untuk meminta izin melakukan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi DPR RI. Rasa senang hati, ternyata kehadiran Bapak Sodik disambut baik oleh kepala sekolah. Siswa-siswa tidak menunggu lama, kita langsung saja ke ruangan aulanya, kita memulai kelasnya hari ini. Tanpa diduga, ketika tiba di salah satu ruang, ternyata para siswa sudah siap di aula tersebut untuk menerima materi yang akan diberikan oleh Bapak Sodik. Dan hal ini membuat Bapak Sodik pun merasa semakin bersemangat untuk menyampaikan materi terkait apa saja yang dilakukan lembaga DPR RI. Tanpa menunggu lama-lama, mulailah kelas ini menerima materi yang sudah disiapkan. Hari ini kita bicara tentang satu lembaga, kebetulan saya di sana, yakni lembaga legislatif ya, di Indonesia itu antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, apa? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR dipilih oleh siapa? Dipilih oleh rakyat. Kapan pemilihannya? Apa nama momen, apa nama kegiatan untuk pemilihan anggota dewan? Pemilihan umum. Baik, kita bahaya ini sepi-sepi ini kan? Bahaya bertanggung jawab nih, ya kan? Oh, bahaya kan? Pernah dengar kata pemilu tidak? Pemilihan umum. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Untuk memilih apa? Memilih siapa kalau pemilihan umum dulu? Memilih perwakilan rakyat, memilih anggota dewan. Pernah benarnya kata pemilu? Pernah atau sering? Sering dong, masa pernah ya nggak? Pilkada pernah? Tahu pilkada? Kalau pilgub tahu? Apa pilgub? Kalau pilkot? Pilpres? Oke, kalau pemilu untuk memilih anggota DPR.
pilkot pemilihan wali kota atau pilgub pemilihan bupati. Oke, saya tanya, anggota DPR dipilih oleh siapa? Apa nama kegiatannya? Pemilihan umum. Ada yang sudah ikut pemilihan umum? Belum ya. Tahun depan ada yang ikut? Belum? Coba angkat tangan yang sudah usia tahun depan. Nah, tentunya ini adalah yang punya hak pilih, yang punya hak pilih untuk memilih apa? Satu, untuk memilih wakil rakyat. Ya. Yang kedua, untuk memilih presiden. Juni ini sudah masuk usia belum? Juni ini ada yang sudah? Juni ini belum ya. Berarti kalian belum bisa memilih untuk pemilihan gubernur Jawa Barat dan wali kota belum. Jadi baru masuknya tahun 2019 ya, 2019 ya. Sekarang kita bahas sedikit karena saya anggota DPR. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih oleh rakyat. Apa tugasnya? Tugas pertama apa? Membuat undang-undang. Membuat undang-undang. Ya, undang-undang itu banyak. Undang-undang pemerintahan, undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, undang-undang yang mengatur perdagangan, undang-undang yang mengatur imigrasi dan lain-lain. Undang-undang itu adalah aturan, undang itu adalah regulasi. Kalau dalam pendidikan, undang-undangnya terkena Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Siapa yang buat undang-undang Sisdiknas? Presiden atau DPR? Yang membuat undang-undang Sistem Pendidikan Nasional itu adalah DPR. Jadi fungsi undang-undang itu satu adalah untuk ingat baik-baik, satu untuk standar kebajikan. Yang kedua adalah tadi untuk keteraturan. Yang ketiga adalah untuk sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Ya, jadi tugas yang kedua DPR adalah menetapkan undang-undang. Lalu APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, itu ditetapkan oleh DPR. Yang ketiga, tugas DPR itu adalah melaksanakan pengawasan. Presiden harus diawasi tidak? Harus. Gubernur diawasi tidak? Wali kota diawasi? Ya. Apa tugas DPR berapa? Satu, menetapkan undang-undang. Yang kedua, menetapkan anggaran pendapatan belanja negara. Yang ketiga, mengawasi pembangunan. Yang keempat, di atas itu semua, tugas DPR itu adalah menampung aspirasi dari rakyat. Menampung aspirasi dari rakyat. Saya anggota DPR, saya ingin tanya nih dari kelompok ini, kalian punya aspirasi untuk wakil rakyat? Angkat tangan. Kalian ingin apa dari wakil rakyat? Saya minta, ya, satu terkait dengan tugas kalian sebagai pelajar dari kelompok ini, ya, ingin apa? Dari kelompok depan, tolong apa yang kalian inginkan sebagai perempuan. Dari kelompok ini,
apa yang kami inginkan sebagai pelajar. Pelajar Indonesia ya. Jadi apa yang kami harapkan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah kami ingin sekali pelajar-pelajar di Indonesia ini punya visi yang tinggi, punya misi yang tinggi untuk mencapai harapan-harapan mereka. Jadi pelajar-pelajar di Indonesia tidak hanya disuruh untuk menuntut ilmu yang notabene ini. Jadi pelajar-pelajar Indonesia itu sering sekali harus punya visi ke depan, visioner. Diajarin siapa? Diajarin Gumani siapa? Diajarin siapa tadi? Oh, pelajar harus punya visi dan misi. Dari mana dapat ilmu itu? Oh, dapat dari sendiri. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Reza. Oke. Aspirasinya kepada anggota dewan, tolong buat undang-undang, tolong buat anggaran agar pelajar Indonesia, aspirasi dari siswa DWK Bandung punya visi yang jauh ke depan. Bagus tidak? Dan nanti kami harus merumuskan undang-undang, aturan, konsep. Kami harus bicara dengan presiden, harus bicara dengan menteri. Tolong sistem pendidikan nasional Indonesia bukan hanya membentuk pelajar agar bisa hidup hari ini, tapi juga punya pandangan jauh ke depan. Itu aspirasi akan saya sampaikan dari siswa Reza, siswa SMA dari Bandung. Tepuk tangan. Jadi kelompok perempuan kan? Maju. Siapa namanya? Maju. Aspirasi perempuan disampaikan oleh Latifah SMA DWK Bandung akan menyampaikan aspirasinya sebagai perempuan Indonesia. Kebetulan sekarang hari ini. Oke, Latifah apa? Saya mewakili dari kelompok Ahwat ingin memberikan aspirasi perlindungan wanita. Kami berharap sebagai wanita agar perlindungan wanita itu lebih ditingkatkan lagi, karena akhir-akhir ini mungkin seperti yang kita lihat di berbagai berita banyak sekali kekerasan terhadap wanita dan bahkan anak-anak di bawah usia. Terima kasih. Hebat nih Latifah SMA DWK Bandung. Memang Latifah, saya kebetulan di Komisi 8. Komisi 8 itu mitranya adalah Kementerian Perempuan dan Anak. Sekarang itu ada 3N namanya. Akhiri 3. 1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, akhiri penjualan. Tahu kan ada penjualan anak? Ya. Yang ketiga, akhiri ketidakberdayaan perempuan di dalam ekonomi dan politik. Tepuk tangan untuk hal itu. Ya. Bahkan sekarang Menteri Perempuan dan Anak mendesak Presiden agar membuat Perpu penghapusan kekerasan dan Perpu pencegahan pernikahan usia dini. Ya, terima kasih. Saya akan sampaikan Latifah di DPR. Dari Latifah SMA DWK Bandung menyampaikan aspirasi agar makin dikuatkan perlindungan terhadap di angkot juga, ya kan, di sekolah juga, di mall, ya kan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Oke, tadi aspirasi luar biasa, visi misi. Yang kedua aspirasi tentang perlindungan. Oke, yang ketiga aspirasi sebagai remaja dan pemudi Indonesia. Oke, siapa namanya? Farisa. Oke, teruskan. Jadi kalau menurut pandangan saya di Indonesia itu pendidikannya masih terlalu mengacu sama nilai prestasi anak-anak gitu loh. Jadi yang dipatok adalah nilai ujian nasional atau apa sih? Enggak sih. Ya, akademik anak gitu kan.
baik sebagai pelajar, sebagai perempuan jangan mendapatkan diskriminasi. Dan yang kedua, ini hebat juga, ini semua hebat-hebat nih. Satu, tentang pelajar harus punya visi dan misi. Yang kedua hebat juga, bahwa dalam perlindungan perempuan. Yang ketiga sama hebatnya bahwa pendidikan, apalagi untuk remaja dan pemuda, jangan hanya sebatas pendidikan akademik, tapi pendidikan apa tadi? Sikap, akhlak, dan karakter. Setuju tidak? Setuju. Ya, itu nanti akan kami sampaikan di DPR. Kami sampaikan kepada Menteri Perempuan dan Anak. Kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Akan kami sampaikan ke Presiden agar 3 aspirasi ini bisa menjadi undang-undang, kemudian disiapkan anggarannya, dan yang ketiga dilaksanakan dengan baik dengan pengawasan DPR. Kota Bandung, salah satu kota yang berkontribusi dalam melahirkan anak bangsa yang berprestasi. Mengapa tidak? Banyak sekali anak bangsa yang lahir menjadi orang besar pernah mengenyam pendidikan di Kota Bandung. Satu prestasi yang kerap kali digaung-gaungkan dalam menggambarkan Kota Bandung di kaca nasional. Ada hal yang menyayat hati di balik prestasi yang menjulang. Ya, masih banyaknya anak bangsa yang berprestasi namun memiliki kesulitan dalam menjalankan pendidikannya. Sebut saja Nesta. Anak laki-laki yang bernama lengkap Muhammad Nesta Fazar Rahman merupakan salah satu anak yang memiliki prestasi di Kota Bandung. Prestasi apakah itu? Prestasi tersebut adalah Nesta mampu menjadi salah satu hafiz Al-Quran di Indonesia. Meski dengan keterbelakangan secara finansial yang dimana ayah Nesta hanya sebagai wira swasta dan ibunya yang seorang penata rias panggilan, membuat Nesta kerap kali kesulitan tepat waktu dalam membayar iuran sekolah. Namun, Nesta tidak pernah putus asa. Meski dengan keterbatasan yang ada, ia tetap berupaya menggapai citanya untuk menjadi salah satu hafiz Al-Quran terbaik di Indonesia. Berangkat dari keinginan kuat Nesta tersebut, membuat Bapak Sodik Mujahid merasa terpanggil untuk menyentuh langsung konstituennya itu. Di mana Bapak Sodik akan memberikan bantuan langsung kepada anak tersebut berupa biaya pendidikan. Hal ini beliau lakukan karena baginya, mudah majunya suatu bangsa berasal dari anak bangsa itu sendiri. Agar amanah ke depannya, anak tersebut harus memiliki akhlak yang baik sebelumnya. Dan semua hal tersebut terpancar pada diri Nesta, di mana beliau berharap bahwa Nesta lah menjadi satu contoh yang bisa ditiru oleh anak bangsa lainnya. Ya pemirsa, saat ini tim Rastamen sudah tiba di salah satu rumah siswa yang mendapat bantuan langsung untuk pendidikannya dari Bapak Sodik, dan kita sudah bersama dengan siswa tersebut. Halo Nesta, halo apa kabar? Bapak, Ibu, ya terima kasih sudah diizinkan ke sini ya Pak. Dan sebelum kita ke inti dari tujuan kami sini, kami ingin tanya-tanya dulu terkait dengan profilan kita. Sebelumnya mungkin ke Ibu dulu Pak, nanti Bapak juga boleh nanti ikut sharing. Bu, Nesta ini di mata Ibu seperti apa sih? Anaknya seperti apa? Kalau di rumah sih nggak aneh ya, biasa, dia lebih diam sebetulnya. Cuma dia kalau misalnya dikasih pekerjaan lebih bertanggung jawab, itu aja. Jadi harus dikasih beban malah dia sebetulnya kalau daripada kita biarkan gitu. Tapi pada dasarnya lebih penurut ya, dia agak terlalu aneh juga kalau di rumah. Ada nggak sih momen dimana Ibu merasa Ibu bangga dan terharu melihat yang Nesta lakukan? Iya, salah satu yang bikin kita bahagia ya sebagai orang tua, karena kebetulan saya sama suami targetnya sama. Kita lebih mengutamakan pendidikan agamanya sebetulnya, walaupun untuk pendidikan formal juga tetap penting.
Nah, dari kecil memang sudah kita tanamkan seperti itu. Tapi alhamdulillah memang Nestanya sendiri juga sudah terbentuk seperti itu pola pikirnya. Jadi dari kecil memang dia targetnya mama pengen hafiz dulu aja katanya gitu untuk pendidikannya. Jadi kita arahkan waktu SMP memang kita sengaja masukkannya ke yang pesantren, kemudian kita lanjut ke Darul Hikam. Memang dengan harapan kita memang kurikulumnya kan nyambung gitu ya dari pesantren ke Darul Hikam. Ketika tahu Nesta ingin menjadi seorang hafiz, bagaimana tuh perasaan mendengar hal itu? Senang sekali, bahagia sekali karena itu memang yang jadi target utama kita ya, tujuan utama saya sama suami juga sama, ingin anak kita hafiz dulu aja deh, nanti untuk urusan dunia kita bisa cari Nes gitu kita. Jadi Nesta nanti mau sekolahnya kemana aja kita dukung gitu, mudah-mudahan doakan saja kita rezekinya ada, saya bilang begitu. Nesta sendiri cita-citanya apa sih selain menjadi hafiz Al-Quran? Kalau cita-cita mah berubah-ubah sih ya, dulunya pengen jadi pilot, pengen jadi desainer, arsitek, tapi kan itu semua cuma dunia gitu ya, jadi lebih fokusin ke yang akhiratnya dulu. Saya kira ini adalah sosok yang langka. Sosok yang langka pertama adalah tadi saya dengar dari ibunya, karakternya satu, bertanggung jawab kalau diberi tugas katanya, ya kan? Yang kedua dia senang tantangan, ya kan? Yang ketiga kata ibunya nih, langsung dia patuh kepada ibu bapaknya, kepada aturan-aturan. Yang keempat dia hafiz Quran. Yang kelima ini luar biasa juga Anggun. Yang mengatakan dunia mah gampang, ya. Yang penting adalah masa depan. Masa depannya lebih jauh akhirat. Karena Nesta tahu, barang siapa yang ingin dunia, dikasih dunia saja, tapi Nesta paham, barang siapa yang visinya akhirat, dapat dunia dan akhirat. Dan yang keenam, Anggun, yang istimewanya, dia itu cita-citanya selain hafiz Quran, ya tadi, ingin jadi koki, jadi chef juga. Itu sebuah profesi yang mungkin, profesi yang sangat amat modern, ya. Itu tidak salah, Anggun. Dia ini adalah sosok generasi milenial, yang berbasis Al-Quran. Seperti Haru tadi ketika dia minta maaf juga mengatakan sering mengecewakan. Yang gue alhamdulillah terima kasih ke guru Darul yang telah mendidiknya, juga ibu bapak, sebuah sosok generasi milenial yang juga berbasis tauhid. Dicocok dengan moto sekolah Darul katanya berakhlak, berprestasi. Kita juga paham Anggun tadi ayatnya mengatakan, ibu mengatakan ada kendala-kendala karena beliau pengusaha, ada kala naik, ada kala turun, ya kan? Itulah Bapak Ibu, jadi kami hanya berniat ingin turut mendorong, ya Pak ya, mendorong Nesta sebagai penghargaan kami, kepedulian kami. Nanti kami sedikit memberikan katakanlah bingkisan gitu Pak, sebagai pemberi semangat kepada Nesta. Inilah Anggun, Bapak Ibu Guru, inilah sosok-sosok yang diperlukan bangsa ini. Satu tadi, tanggung jawab, amanah, senang kepada tantangan, patuh, disiplin, hormat kepada orang tua, ya kan? Hafiz Quran dan punya visi, bukan hanya hidup sukses sekarang, tapi juga masa depan. Sebuah generasi milenial berbasis tauhid, didikan orang tua dan didikan sekolah dan untuk Nesta, kamu sudah paham, ya, paham aturan-aturannya. Ambillah sebuah ayat Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalah. Gapailah masa depan dengan dua syarat, satu sabar. Kalau sudah sabar tadi, kita hargai. Ketika kekurangan biaya, dia jualan, ya enggak? Itu lambang sukses, bekas sukses. Jualan untuk mencari nafkah, untuk membantu orang tuanya, itu adalah bagian dari sifat sabar. Kerja keras, tahan uji, tahan banting, tidak gengsian, itu sabar, ya, seperti Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah itu kan begitu, berdagangnya enggak? Nabi pun, Rasulullah pun berdagang, sejak kesedaran ini yang dilakukan oleh Nesta. Yang kedua, Nesta, wasta'inu bisobri, dengan sabar, kalian sudah menjalani wassalah, jangan lupakan sholat. Sholat itu apa sih? Adalah kita berkomunikasi langsung dengan Allah yang menciptakan kita, ya kan?
Seorang pilot sedang terbang, kalau dia tidak komunikasi dengan menara kontrol, jika ada masalah susah ditolong, ya enggak? Sholat itu adalah ibarat kontrolnya seorang pilot kepada menara. Ini adalah komunikasinya kita kepada Allah, agar jika ada musibah, ada apa-apa, Allah langsung menolong kita. Kenapa? Karena kita rajin berkomunikasi. Seorang pilot rajin berkomunikasi kepada menara kontrol, jika ada musibah ditolong, ya kan? Kita komunikasi kepada Allah, jika ada masalah Allah menolong kita. Ingat, wasta'inu bisobri wassalah. Sampailah cita-cita dengan ulet, sabar, tahan uji, tahan banting, berbuat baik pada orang tua, dan jaga doa komunikasi dengan Allah melalui doa, zikir, dan sholat. Jadi untuk biaya pendidikan di SMA, ya, dari saya sebagian dan dari yayasan bagikan sebagian. Ya, ini Ustaz. Yang kedua, karena mau Ramadan, ya kan, apalagi seorang hafiz Quran, saya bawakan bekal untuk Ramadan, ya kan. Ada sarungnya, ada baju takwa, ya, karena saya. Nah, terima kasih sekali lagi. Nah, di sini kita sudah sampaikan langsung bahwa bantuan dari Bapak Sodikin dalam bentuk kepedulian beliau kepada masyarakatnya atau di daerah pemilihannya. Dan hal ini menutup pula perjumpaan kita pada hari ini. Semoga tayangan hari ini mampu membawa inspirasi baru untuk kehidupan Anda dan membuat anak bangsa di Indonesia mampu mengejar cita-citanya tanpa mengenal rasa takut sedikit pun. Saya Anggun Oktarini dan Bapak. Saya Sodik Mujahid. Pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.